Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada pelajaran terdahulu kita sudah menyimak tentang cabang-cabang seni. Anda masih ingat? Iya, ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada seni teater. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai seni musik, khususnya seni musik tradisional. Ada baiknya sebelum kalian menyimak lebih lanjut, kalian lihat dulu sebagai bentuk gambaran seperti apa seni musik tradisional itu. Di sini kalian bisa lihat keanekaragaman seni musik Nusantara. Begitu kayanya Nusantara akan seni budaya, termasuk di dalamnya seni musik. Aneka ragam gamelannya atau alat musiknya, aneka ragam permainannya, nah kalau yang ini dari mana ya? Kalian pasti tahu. Iya, ini adalah dari Nusa Tenggara Barat. Kalau ini apa ini? Oh iya, itu namanya akapela. Sajian musik tanpa instrumen. Nah, kalau yang ini kira-kira dari mana ini? Benar. Ini dari Provinsi Jawa Barat. Nah, itulah anakku gambaran dari aneka ragam. Sebagian, belum seluruhnya. Masih banyak sekali kekayaan seni budaya kita. Untuk kali ini kita akan fokuskan pembahasan mengenai yang pertama adalah pengertian seni musik. Jadi kalian hendaknya nanti bisa memberikan penjelasan mengenai apa itu seni musik. Yang kedua adalah memahami tangga nada dan interval pada alat musik tradisional. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan tinjauan sumber bunyinya. Dan yang terakhir nanti adalah bagaimana permainan alat musik dengan beberapa teknik permainan. Anak-anakku, mengawali pembicaraan, kita akan lihat apa itu definisi dari seni musik. Ralph Taylor memberikan definisi bahwa seni musik adalah ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat musik ritmis atau nada-nada yang harmonis. Kalau kalian lihat di dalam pertunjukan tadi, ada pula musik yang sepertinya tanpa nada, tapi ada pula yang bernada atau bermelodi. Nah, kita akan simak sekarang tentang tangga nada musik tradisional. Di dalam permainan musik, kita kenal ada dua sistem titi nada, yaitu titi nada dinamis, diatonis. Yang kedua, titi nada pentatonis. Titi nada diatonis terdiri atas dua sistem titi nada, yaitu mayor dan minor. Mayor terdiri atas tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C dengan dibaca do, re, mi, fa, sol, la,
si, do. Seperti ini. Kalau pada diatonis mayor dimulai dengan C sama dengan Do, maka pada diatonis minor dimulai dengan A sama dengan La. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Dengan interval seperti ini. Untuk diatonis mayor 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan minor 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nah, ada titik nada lain yang juga digunakan oleh tidak semua seni musik tradisional Nusantara, tetapi di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara Barat, juga pulau-pulau yang lain. Titik nada yang dipakai dikenal dengan istilah titik nada pentatonis. Ada dua macam. Ada slendro, ada pelok. Yang slendro terdiri atas nada Jirolumonem. Nah, G di belakang itu berarti G dengan nada tinggi. Untuk yang kedua disebut dengan tangga nada pentatonis pelok. Nah, apa perbedaannya dengan slendro? Pada tangga nada pelok, pada nada slendro tidak ada nada pat dan pi. Nah, tetapi di dalam tangga nada pelok tidak ada siji di belakang, tetapi berakhir dengan pi. Nah, inilah sekilas gambaran tangga nada yang digunakan pada permainan musik tradisional. Sudah Pak Guru katakan tadi bahwa ini tidak semua musik di Nusantara menggunakan tangga nada ini, tetapi beberapa daerah yang cukup besar pengaruhnya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu menggunakan titik nada ini. Kalau kalian perhatikan tayangan tadi, ada bermacam-macam. Dalam permainan musik, ada yang menggunakan alat musik, ada yang tidak menggunakan alat musik. Nah, kali ini akan kita lihat jenis alat musik yang digunakan di dalam permainan musik tradisional. Alat musik tradisional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain ada yang dinamakan alat musik idiopun, yaitu alat musik atau instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari badan benda itu sendiri, yang dipukul atau dikocok. Nah, yang dipukul tentu kalian tahu. Jadi kalau ada dua contoh ini, yang dipukul yang mana? Nah, ini dia. Ini adalah alat musik pukul, ya. Namanya saron. Seperti apa bunyinya? Oh, ternyata yang berbunyi bukan yang ini, tetapi yang mana? Iya, ternyata yang berbunyi yang ini. Nah, berarti tadi ini bunyi saron apa bukan yang tadi? Bukan. Yang tadi adalah bunyi, iya, angklung. Tadi di dalam tayangan juga ada. Nah, yang ini lalu bunyinya yang bagaimana ya? Nah, ini baru bunyi saron. Oke ya. Itu masuk kategori apa tadi? Masuk kategori alat musik idiopun, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari benda itu sendiri. Nah,
Kita lanjutkan sekarang. Jenis yang kedua. Jenis yang kedua disebut dengan alat musik membranofon. Ialah alat musik atau instrumen musik yang bunyinya berasal dari selaput atau membran. Nah, di sini ada dua contoh, ya. Ini apa namanya ya? Nah, kalau di daerah kamu apa namanya ini? Ada yang menamakan rebana. Nah, kalau di Lombok rebane. Di Jawa ada yang menyebut terbang. Nah, kemudian yang di sini apa ini? Iya, kendang. Kendang pun bentuknya bermacam-macam. Setiap daerah memiliki bentuk khas masing-masing. Nah, kira-kira seperti apa bunyinya ya? Betul itu? Betul? Nah, tidak. Itu masih bunyi yang tadi, yaitu bunyi idiopon. Ini bunyi dari alat musik membran. Iya. Nah, kalian bisa menyebut di samping kedua alat ini apalagi yang masuk dalam kelompok membran? Kalau lebaran, nah betul itu beduk, ya beduk. Ada yang menyebut tambur dan sebagainya. Banyak sekali jenisnya. Kemudian yang berikutnya adalah kordofon. Alat musik ini adalah alat musik yang bunyinya berasal dari dawai, ya, dawai atau senar, ya, dawai atau senar. Di masing-masing daerah juga memiliki kekhasan masing-masing. Nah, Pak Guru mau contohkan salah satunya, ya, salah satunya. Nanti kira-kira dari mana ini ya? Ulang ya. Tadi masih campur sama kendang. Nah, sekarang bunyi yang dawai. Nah, campur sama gamelan lagi. Oke, sekarang saya matikan yang lain ya. Nah, lumonem. Ingat lagu apa itu ya? Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Nah, kira-kira lagunya seperti itu. Selanjutnya kita lihat aerofon. Aero itu berarti udara. Berarti alat musik ini adalah alat musik yang sumber bunyinya atas bantuan udara. Artinya alat itu tidak akan bisa berbunyi dengan sendirinya kalau tidak ada udara yang masuk. Nah, ini gambar apa ya? Oh, suling, ya. Ini ada yang menyebutnya serunai, ada yang menyebutnya preret, ada banyak sekali, ya. Nah, kalian nanti bisa identifikasi di daerah kalian alat-alat musik seperti ini, di daerah kalian bernama apa? Ya. Nah, itu salah satu bunyinya. Nanti di lain daerah juga ada punya khas bunyi masing-masing. Yang setiap daerah itu punya ciri khas yang berbeda satu sama lain. Dan itu menunjukkan adanya kekayaan budaya kita yang sangat banyak. Nah, itulah kelompok-kelompok atau pembagian ragam alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Berikutnya akan kita bahas mengenai fungsi alat musik. Alat musik dalam sebuah komposisi itu memiliki tugas masing-masing. Salah satu tugasnya disebut dengan tugas melodis atau kelompok jenis alat musik melodis, yaitu alat musik yang memiliki irama atau nada tidak dapat dimainkan chord secara sendirian. Dia hanya bisa memainkan melodi saja.
Nah, dalam contoh ini saron. Saron tidak bisa main chord, tetapi dia hanya dimainkan tunggal. Ning ning nong nong ning ning nong nong ning ning. Nah, itu. Nah, di kampungmu saya yakin juga ada apa misalnya? Iya, suling ya. Suling itu juga termasuk dalam alat musik melodis. Apalagi? Siter. Oh iya, betul. Siter juga bisa dimainkan sebagai melodi. Tetapi siter itu ada kalanya dimainkan chord. Ya, bisa untuk main chord. Apalagi yang di rebab ya. Nah, kali ini kita akan coba lihat seperti apa permainan melodi yang dimainkan dengan menggunakan alat musik saron. Ya, kita simak. Itu adalah salah satu contoh permainan alat musik melodis atau alat musik yang berfungsi melodis ya. Iya. Nah, berikutnya disebut dengan alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis. Alat musik ini tidak memiliki nada. Tugas utamanya adalah mengatur ritme. Dia tidak ada sonisasinya. Ya. Jadi dia bertugas untuk memandu atau mengendalikan musik itu, ngajak cepat, ngajak lambat, mau suwo ya. Suwo itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia adalah untuk mengajak berhenti atau berakhir atau ending ya. Ini tugas dari alat musik ritmis ini. Ya, bisa untuk mempercepat, bisa untuk berlambat, ya. Juga mengatur kestabilan irama. Contohnya banyak sekali. Ya, seperti apa yang ada pada gambar ini. Ini apa ini? Iya, ini kendang Jawa ini, ya. Nanti kalau kendang Bali, kendang Lombok ada perbedaannya, ya. Tapi fungsinya sama. Ya, fungsinya sama, tetapi bentuknya berbeda. Kalau ini apa ini ya? Iya, ini namanya tifa, ya. Ini alat dari Papua. Nah, saya yakin di tempat kalian juga ada alat-alat semacam ini, ya, yang digunakan untuk mengatur ritme. Apa misalnya? Betul, tambur, ya, dan juga alat-alat yang lain. Nah, seperti apa mengatur ritme? Kita akan lihat seperti apa permainan di dalam musik, alat musik ya. Kalau melihat cirinya ini, dari mana kira-kira ini? Merasakan cara memainkannya ini. Ada yang tahu? Iya, ini adalah Jawa Barat. Nanti masing-masing daerah memiliki pola permainan yang berbeda-beda. Hatur nuhun. Iya. Baik. Yang ketiga adalah alat musik harmoni, yaitu alat musik yang memiliki nada dan dia berfungsi untuk mengatur harmoni keselarasan. Nah, alat yang ada di depan kita ini namanya bonang. Ini ada dua fungsi, bisa untuk fungsi melodi pada saat tertentu, tetapi lebih banyak difungsikan sebagai alat musik harmoni untuk mengatur harmonisasi. Ya, dia tidak dimainkan tunggal satu-satu, tetapi berkolaborasi. Ya, artinya dia akan dimainkan dengan ada yang pukulan gembyang, ada pukulan mipil, ya, dan macam-macam. Ya, nah seperti apa pola permainan? Salah satu pola permainan dari alat musik ini. Mari kita lihat seperti apa tayangan berikut ini. Nah, ini yang disebut dengan pukulan gembyangan. Nah, gembyangan. Kalau dalam musik modern, maka ini bermain chord.
Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan bicarakan mengenai teknik memainkan alat musik. Secara garis besar, teknik memainkan alat musik itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah teknik mimesis, yaitu teknik permainan alat musik atau instrumen musik yang melibatkan minimal 2 instrumen yang dimainkan bersama-sama dengan berdasarkan pola tabuhan yang sama. Kalau istilah Jawa disebutnya rampak. Jadi alat musik itu beberapa dimainkan sama, ketukannya sama, notasi yang dimainkan juga sama. Itu yang disebut dengan mimesis. Seperti apa? Contohnya, mari kita lihat. Ya, jadi kalian lihat ada dua alat yang dimainkan dengan sama notasinya. Satu alat dimainkan ganda atau double. Itulah yang contoh mimesis ya. Yang kedua disebut dengan teknik jalinan. Jalinan kalau orang Jawa bilang imbal ya. Jadi alat itu dua dimainkan dengan cara bergantian. Nah, bergantiannya bukan not yang sama, tetapi dengan not yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya ada satu saron berbunyi jilu jilu, nah saron kedua yang dipukul adalah nemro, 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 ya, seperti itu. Kita lihat contohnya. Perhatikan tayangan berikut ini. Ini ya. Ada dua saron yang dimainkan secara imbal atau jalinan. Kalian perhatikan, kedua alat itu dimainkan secara bergantian. Ya. Kemudian teknik yang berikutnya, yang ketiga adalah teknik blok. Nah, ini semacam kayak ritme ya atau latar. Ya. Jadi pukulannya untuk tujuan mengharmonisasikan ya. Ada yang dipukul di depan, ada yang dipukul di belakang. Mari kita lihat contohnya. Tung, 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 tung. Jadi ada kalanya dimainkan secara melodis, tetapi ada kalanya untuk memberikan kesan tadi, blok. Tung, tung, tung. Seperti itu. Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah teknik chord, mirip seperti blok tadi, ya, serupa, ya. Tetapi ini kalau tadi kalian lihat ada permainan bonang, ya, bonang itu adalah fungsi untuk chord, ya. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat. Nah, ya. Bonang bisa untuk chord, tapi kenong juga demikian. Jadi ada dipukul di depan, ada dipukul di belakang, ya. Seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah teknik melodius, yaitu teknik dengan atau yang dilakukan dengan cara mengembangkan melodi yang sudah ada, atau pada saat membuat melodi itu digunakan sebagai sarana untuk membuka, ya, atau jeda antara atau akhir. Nah, membuka namanya intro, di jeda tengah namanya interlude,
di akhir namanya koda. Nah, ada berbagai macam pengembangan ya. Disinilah saatnya nanti anak-anakku bisa membuat kreasi ya. Istilah kerennya itu adalah aransemen. Jadi kalian nanti dari berdasarkan kajian Anda pada musik tradisi yang ada di daerah Anda, lalu kemudian kembangkan menjadi satu bentuk aransemen, permainan atau pertunjukan yang baru atau garapan yang baru. Nah, bisa dikombinasikan juga dengan alat musik yang non tradisional ya. Selama dia memiliki harmonisasi nada, maka bisa digunakan. Nah, berikut akan kita lihat contoh pengembangan itu. Jadi pada minggu yang akan datang kita akan melakukan diskusi tentang topik musik tradisional. Tugas kalian adalah mengidentifikasi ragam musik tradisional yang ada di daerah kalian sendiri. Misalnya kalian yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, maka di Nusa Tenggara Barat memiliki ragam musik apa saja. Lalu jangan lupa tuliskan alat musik yang digunakan. Nah, jadi pada musik itu atau komposisi musik itu menggunakan alat musik apa saja. Dikumpulkan minggu depan, selanjutnya nanti akan menjadi bahan diskusi kita pada pertemuan yang akan datang. Kali ini sampai di sini, kita ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, bisa bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.